Dan saat ini, saya rindu berbagi, kita sering mendengar dengan istilah New Start. Apa itu New Start? New Nutrition, E-nya exercise, kemudian water, apa lagi? Sunshine, temperance, air atau udara, rest, trust in God. Sebenarnya ini sudah lama kita tahu, namun saya mau berbagi, ini pun bukan saya yang dapat. Tapi ke satu waktu, saya coba cek and recheck bahan-bahan almarhum bapak saya, Pendeta R. Sinambela. Walaupun dia akhirnya meninggal oleh karena sakit, kanker otak. Namun, saya melihat ada banyak pesan yang disampaikan. Dan itu juga menjadi kekuatan bahwa nanti saya akan lihat, saya akan beri petunjuk di mana kelemahannya. Saya akan bagikan ini dalam bahasa Indonesia. New Start. Dengan kata mau salib. Mau salib. M, makanan sehat. A, air bersih. U, udara bersih atau udara segar. Kemudian S, sinar matahari. A yang berikutnya dalam salib, Allah diutamakan. Kemudian L, latih gerak badan. I, istirahat cukup. B, bertarak dalam segala hal. Mau salib. Jadi kalau kita mau bikin gambar, mau, salah ya? Salah. Mau salib. Ketika saya coba teliti dan saya melihat kekurangan ayah itu ada di saya. Bertarak dalam segala hal, saya kurang. Walaupun dulu saya lahir vegetarian, tapi lidah saya sempat terkontaminasi dengan makan ikan dan daging dan yang lainnya. Dan dulu ada satu tempat, kalau saya berkunjung ke tempat itu, kebetulan di situ orang tua angkat saya masih bisa makan ikan tongkol yang masih kecil-kecil, sebesar begini 4 biji. Tapi ayah saya tidak sampai di situ. Yang saya maksudkan ayah saya adalah bertarak dalam hal berpikir. Ayah saya kena kanker otak di frontal lobe dan sebelumnya kena benturan. Namun pemulihan tidak pulih dengan benar. Tapi oleh karena makanan dijaga, makan sehat ayah saya, walaupun sudah dalam kondisi kanker otak, di depan 8 kali 6, ayah saya masih bisa mengendarai sepeda motor. Dan itu bukan jarak 1-2 kilometer.
Dan saat itu ayah saya masih memimpin satu pembangunan gereja di daerah Jakarta. Dan pelepasan jenazahnya pertama kali, kebaktian pertama gereja itu adalah pelepasan jenazah Bapak. Sebagai penghormatan kepada beliau oleh anggota jemaat yang merasa kehilangan. Tapi yang saya angkat adalah ketika pun sakit, ayah saya masih ada stamina yang berbeda. Kebetulan kakak saya perawat, kakak saya nomor 1. Waktu itu dia juga punya pasien sakit kanker. Setengah daripada ukuran kanker ayah saya. Itu meraung-raung seperti, gimana ya mau dibilang, meronta ke sana kemari. Kalau kanker itu sedang menyebar. Tapi saya melihat kebetulan saya cukup lama merawat ayah saya selama di rumah. Saya sering, apalagi kalau namanya jaga malam, saya akan pegang dia punya tangan karena jangan sampai dia cabut infus. Kalau itu sel kankernya itu menyebar, dia hanya lipat tangan, tunduk kepala, seperti berdoa. Itu sangat jelas. Makanan dia atur. Itu bagian kesaksian bagaimana kita menjaga ini. Walaupun ada bagian-bagian yang tidak terjaga. Namun makanan sangat berpengaruh. Air minum, ayah saya juga sangat rajin minum air putih. Udara bersih. Kadang kalau dia sudah pusing sebelum dia ketahuan sakit, dia lari pagi, besok paginya dia lari pagi, minum banyak, tidur. Itu saja dia punya obat sampai ketahuan dengan besar kanker 8x6. Dan itu masih kita simpan MRI-nya di rumah sebagai bukti bagaimana tangan Tuhan menjaga umatnya. Nah, sekarang yang saya mau bagikan adalah, tadi saudara Iriandi sudah membagikan bagaimana setan mau memperangkap kita. Mau menjaga pergerakan pertumbuhan kerohanian kita. Kalau kita mau kembali ke sini, saya mau bertanya. Memang makanan itu hanya 1/8, 1 di antara 8. Tapi sangat berpengaruh makanan. Saya mau bertanya sekarang, kalau kita sekarang mau beli sayur-sayuran, itu kekuatan urea dari tanah atau urea pupuk? Apakah itu memang betul-betul unsur hara di tanah yang Tuhan sudah siapkan? Atau sekarang itu sudah kekuatan NPK? Belum lagi, satu kali ada yang cerita sama saya, bahwa sampai ada kembang kol atau bagaimana itu disuntik. Dikasih pestisida supaya ulat tidak ada. Makanya kalau saya sarankan, kalau mau cari kembang kol atau sebagainya, coba lihat. Kalau ada ulat, itu lebih baik. Artinya kalaupun ada pestisida, itu diberikan sedikit. Ada lagi banyak telur dan yang lainnya. Kalau kita cari buku Truth Positif, riset menakjubkan, itu terbuka semua bagaimana makanan diolah, susu dan yang lainnya. Masih baru yang nomor 1. Kemudian air bersih. Bagaimana kita bisa dapat di tempat kita? Udara segar. Kebetulan kakak saya ikut juga di sini. Dia memberikan kesaksian. Waktu pertama kali datang masih hosa. Nafas ngos-ngosan. Tapi itu pagi waktu datang. Setelah dia beradaptasi, hirup udara segar. Biasanya kalau di Jakarta, dia tinggal kena hujan saja, itu siap-siap itu. Pusing kepala. Tapi kemarin puji Tuhan, walaupun kena hujan, kakak saya masih bisa ceria senyum, masih bisa bantu masak. Tidak sakit. Bahkan sempat, ya kita sudah minum ya, yang tadi malam datang, terakhir pun mendapatkan bagian ramuan. Kakak saya masih bisa cari. Itu kelebihan hidup.
country living. Hidup di pedesaan. Kemudian apa lagi? Sinar matahari. Kalau kita mau di kota, baik itu Jakarta atau Bandung, kadang-kadang mendung. Mendungnya syukur kalau bener awan beneran. Tapi yang ada awan polusi. Apalagi kalau hujan pertama, itu siap-siap polutan itu kena, aduh pusingnya setengah mati. Sinar matahari. Apakah ini bisa dijalankan? Setelah tadi kita melihat presentasi Saudara Iriandi? Bisa? Bagaimana subliminal message, pesan-pesan terselubung dimasukkan di setiap sisi kota. Televisi. Masuk. Merusak neuron kita. Merusak otak kita. Sekarang seringkali kita terbawa. Duduk, selesai. Kurang gerak badan. Seringkali kita tidak cukup istirahat. Yang terakhir, oleh karena tadi pesan-pesan subliminal message, pesan-pesan terselubung secara tidak sengaja, mau tidak mau kita terpengaruh untuk mengkonsumsi makanan, melihat hal-hal yang tidak sebenarnya. Harus dilihat. Country living bukanlah jalan keselamatan. Tetapi country living adalah sarana yang Tuhan mau berikan kepada kita. Agar kita boleh mencapai karakter Yesus. Sudah diberikan sarana. Saat ini pilihan di tangan kita. Pilihan diberikan kepada kita untuk memilih mana yang benar dan tepat. Seturut dengan rencana Tuhan. Pasti selalu ada banyak halangan, ada banyak rintangan. Berdoa banyak. Minta hikmat kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik. Karena apapun yang saat ini kita perbuat, kita sedang berada di zaman penghakiman. Saya dan saudara sedang ditunggu oleh Yesus untuk boleh memiliki karakter Yesus. Yesus sedang menunggu kita semua untuk boleh menjadi saksi-saksinya. Saya akan ada kutipan yang saya akan baca dari buku Kemenangan Akhir, halaman 505. Dikatakan begini, semua orang yang telah bertobat dari dosa-dosa dengan sungguh-sungguh dan oleh iman mengambil darah Kristus sebagai korban pendamaian mereka telah memperoleh pengampunan di samping nama mereka di dalam kitab-kitab surga. Oleh karena mereka telah memperoleh bagian dalam kebenaran Kristus dan tabiat-tabiat mereka didapati selaras dengan hukum Allah, maka dosa-dosa mereka akan dihapuskan dan mereka akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tadi kita sudah mendapatkan pesan, Saudara Iriandi telah memberikan bagaimana karakter kita bukan dibentuk ketika kita sudah di surga. Tetapi ketika kita masih berada di dunia ini, masing-masing semua sedang mengalami proses pembentukan karakter. Ayat yang saya ingin berikan sebagai perenungan kita di dalam Pengkhotbah 12 ayat yang ke-13 sampai 14, ayat yang tadi siang saya sudah bacakan.
Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena itu adalah kewajiban setiap orang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Secara detail, tadi saudara Iriani juga sudah memberikan gambaran bagaimana ilmuwan telah meneliti, melihat, dan melakukan sistem penerimaan di otak sama. Saat ini, Tuhan sudah memberikan sarana untuk membentuk tabiat Tuhan. Membentuk tabiat Yesus, karakter Yesus, to be like Jesus. Bagaimana menjadi seperti Yesus? Menjadi saksi, sama seperti Yesus telah hidup. Kiranya itu boleh menjadi kekuatan bagi kita. Pesan-pesan yang kita dapatkan sepanjang satu hari ini, menguatkan iman kita untuk boleh bertumbuh di dalam Yesus. Bertumbuh untuk memiliki karakter seperti Yesus. Karena itulah pekerjaan yang pertama dan terutama. Para bapak-bapak, baik yang di studio dan juga permisa di tanah air. Memang tugas kita sebagai para bapak mencari nafkah. Tapi jangan lupa, Tuhan tidak tanya berapa banyak mobilmu, berapa banyak hartamu, rumahmu, tanahmu. Tuhan akan tanya, di manakah engkau? Kalau engkau selamat, pertanyaan Tuhan, di manakah istrimu? Kalau istri selamat, di manakah anakmu, keluargamu? Apakah engkau menjadi terang? Bagi para ibu-ibu, pesan Tuhan, selain membantu para suami untuk mencari nafkah, kalau memang ada pekerjaan sampingan, tugas yang terutama adalah membantu para bapak untuk membentuk karakter seperti Yesus. Dan bagi para anak-anak, jangan tutup pintu hati dengan ketukan suara Roh Kudus. Kalau memang orang tuamu berada di dalam Tuhan, mereka rindu engkau selamat, turuti perintahnya, turuti ajakan, bujukan, selagi seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Dan bagi untuk orang-orang tua kita yang sudah lanjut usia, sejauh mana ya oma-oma, opa-opa, ketahui, hidupkan terang kebenaran itu. Karena itulah yang Allah ingin kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Kehidupan kita adalah sekolah seumur hidup untuk membentuk karakter seperti Yesus. To be like Jesus. To be like Jesus. To be like Jesus. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintah-perintahku. Ketika kita melihat video ini, ingatlah dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Allah sedang menggendong engkau. Allah sedang mau bersama-sama dengan engkau. Allah ingin kita boleh memiliki satu
Bapa dalam surga, terima kasih banyak untuk kemurahan-Mu. Video daripada Bapak Dick dan juga anaknya Rick Hoyt memberikan inspirasi kepada kami dalam segala kelumpuhan rohani kami. Bapa di surga rindu untuk membimbing kami, mengangkat kami, menatang kami. Tidak dibiarkan kami jatuh dalam dosa. Dan Bapa di surga rindu kami semua boleh tetap berdiri dalam penghakiman. Saat ini kami memohon kuasa-Mu, jangan biarkan kami sendiri. Jangan dibiarkan kami berjalan sendiri. Melewati banyak masalah. Engkau mengetahui tetesan air mata kami. Engkau mengetahui keluh kesah kami dalam hati dan pikiran kami. Kami serahkan seluruh beban kami ke dalam tangan-Mu. Kami taruh itu semua di kaki-Mu Yesus. Basuh kami dengan darah-Mu yang kudus. Lingkupi kami dengan kasih karunia-Mu, damai sejahtera-Mu, keselamatan yang telah Engkau janjikan. Saat ini kami rindu berkomitmen berjalan dengan Tuhan. Kami rindu berlari bersama dengan Tuhan. Kami rindu maju bersama dengan Tuhan. Jangan biarkan kami sendiri secara pribadi. Jangan biarkan keluarga kami berjalan sendiri. Jangan biarkan jemaat kami, gereja kami, umat-umat Tuhan berjalan sendiri. Kami memohon rahmat-Mu ya Bapa. Kekuatan yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan memohon berkat. Dan kita akan tutup doa ini bersama-sama. Dengan doa yang telah Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.